Perkenalkan, saya Canda Nurul Farihah sebagai narator. Perkenalkan, saya Purnama Rizky Wulandari sebagai konselor. Perkenalkan, saya Riandi Sofi Alvarez, berperan sebagai suami Intan. Perkenalkan, saya Khofifah Tuzaini sebagai Intan. Perkenalkan, nama saya Roifatul Fatma Melia. Saya berperan sebagai Anggi, temannya Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laidia Nursyida. Saya dari kelompok 9. Di sini saya sebagai selingkuhan. Pada suatu hari, di siang yang terik, di sebuah kafe, ada seorang pria yang sedang memesan makanan bersama selingkuhannya. Sembari menunggu makanan datang, mereka pun bersenda gurau. Aku yakin sama laki-laki itu bukannya dia suaminya Intan ya, tapi kok dia bukan sama Intan. Kemudian, teman tersebut segera menelpon seseorang agar dia segera mengetahui apa yang tengah diperbuat oleh suaminya. Halo Intan, kamu di mana? Ya, aku di rumah. Ada apa ya Andi? Ini tadi aku ketemu sama suamimu, tapi kok dia sama perempuan lain ya? Aku kira tadi kamu. Aku kirim fotonya ya, biar kamu tahu. Makasih infonya Andi. Ya, sama-sama Intan. Yang sabar ya. Malam harinya, saat suami Intan sedang keluar, Anggi pun datang untuk mengecek keadaan Intan. Mereka pun kemudian duduk saling berhadapan dan saling bercerita. Kamu ketika mengirim motor dulu kok kelihatan biasa aja Intan. Apa sebenarnya kamu sudah mengetahuinya? Ya, Anggi, aku sudah lama tahu. Nah, kenapa kamu selama ini diam saja? Ada apa Intan? Aduh, astagfirullah Intan. Kenapa kamu selama ini diam aja? Tak lama, Intan pun bercerita sedikit tentang apa yang telah dialaminya. Pertanyaan yang tiada hentinya dari Intan membuat suaminya yang baru pulang kerja tersebut semakin kesal, sehingga suaminya pun memukul tangan istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Mas? Dari kantor. Kenapa? Di kantor. Terus ini siapa? Apa sih? Anggi pun berpamitan pulang. Usaha ngurusin saya ya. Mana Anggi? Psikolog. Tidak perlu. Kamu butuh Intan. Sudah, kamu ikut saja ya. Jaga diri kamu baik-baik. Lusa telah tiba. Anggi benar-benar mengajak Intan untuk pergi ke psikolog dengan harapan Intan mau bercerita tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Sesampainya di sana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Dagang, Intan dan Ibu Anggi. Silakan duduk. Ibu Intan, bagaimana kabarnya? Sehat? Ibu Anggi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Intan, saya mendengar sedikit cerita dari Ibu Anggi mengenai Ibu. Tidak perlu khawatir ya Bu. Di sini kita sharing dan mencari solusi. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semua sama di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bu, di sini
Apakah Ibu Intan sudah merasa rileks dan siap untuk menceritakan keadaan Ibu? Insya Allah. Keadaan seperti ini pasti sulit untuk Ibu Intan, tapi Ibu ini wanita yang hebat, bisa melalui itu semua dan mau berbicara untuk mencari solusi. Apakah Ibu bisa menceritakannya lebih lanjut? Jadi awal mula perbedaan warisan ini itu ketika saya tidak bisa memberikan dia keturunan. Jadi mungkin dari ini dia selingkuh dari saya. Saya pernah memarahi dia, terus dia refleks memukul saya. Apakah Ibu sering mendapatkan kekerasan fisik dari suami Ibu? Setiap pulang kerja suami saya menjadi marah, tapi tidak selalu dia memakai kekerasan fisik pada saya. Kemudian apa yang menjadi dorongan Ibu untuk mempertahankan situasi ini? Saya hanya bisa menahannya karena sejatinya saya masih sangat cinta kepada suami saya, dan saya pernah mendengarkan kajian bahwa perceraian itu dibenci oleh Allah. Nah, dari sini saya mulai bimbang apa yang harus saya lakukan. Mungkin ini semua sudah takdir. Ibu Intan, dalam hati Ibu, apakah Ibu ingin berpisah dengan suami Ibu? Tidak. Baik Ibu Intan, apakah salah kita menerima pasangan yang telah melaporkan KDRT? Menurut saya tidak apa-apa Ibu menerima suami Ibu, asalkan Ibu bisa memaafkannya dengan ikhlas. Tetapi masalahnya untuk ikhlas itu sulit. Tentu masih ada trauma dan juga ketakutan yang terjadi setelah KDRT itu. Dan itu tidak baik bagi kesehatan mental dan jiwa Ibu. Oleh karena itu, jika Ibu memang serius berniat menerima suami Ibu yang telah melakukan KDRT, maka Ibu bisa menyelesaikannya dengan memperbanyak zikir kepada Allah dan memperbanyak istighfar sebanyak mungkin. Tetapi kalau masih sulit hilang, maka Ibu bisa menghubungi saya kembali. Kita cari solusi yang lain. Ibu harus selalu ingat bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Insya Allah, saya pasti sanggup. Pasti Bu, pasti bisa. Silakan diminum dulu Bu, biar rileks. Untuk cek kesehatan reproduksi dan kandungan, apakah ada jadwal rutin Bu? Sejak saya tahu bahwa suami saya selingkuh, saya menjadi pribadi yang diam dan tidak perhatian dengan diri sendiri. Saya tidak pernah melakukan cek kesehatan dan aktivitas berlebihan di rumah. Nah, mulai dari sekarang, kita harus bisa mengubah pola aktivitas sehari-hari. Jangan berlarut dalam kesedihan Ibu. Memang itu sangat berat, tetapi kalau bukan Ibu sendiri yang melawan, siapa lagi? Usaha tidak akan dikhianati hasil. Ibu bisa mulai dari olahraga ringan di rumah, secara rutin dengan olahraga dapat meningkatkan kadar endorfin dalam tubuh. Hormon ini dapat memperbaiki suasana hati yang membantu mengatasi dan mencegah stres. Ibu juga harus mempunyai jadwal rutin untuk cek kesehatan. Mungkin apa yang sudah didamkan selama ini bisa tercapai dengan banyaknya ikhtiar yang dilakukan. Baik, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Kita memberikan solusi. Sama-sama Ibu sudah berdiri dekat saya. Saya menjadi lumayan juga setelah bercerita. Insya Allah saya akan melakukan semua saran yang sudah dijelaskan tadi. Semoga rumah tangga saya bisa membaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa baik Ibu terkabulkan. Mungkin sudah selesai ya materi pada hari ini dengan Ibu Intan. Terima kasih Bu Intan sudah memberanikan diri untuk bercerita, dan terima kasih juga Ibu Agi sudah mendampingi Ibu Intan dalam proses konser ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kalau begitu kami terlebih dahulu ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.